Nah, untuk pertemuan siang ini kita lanjut ke pokok bahasan kedua, atau modul yang keduanya tentang pengakaran. Ya, jadi pengakaran itu kita bagi atas dua kelompok ya. Jadi ada pengakaran yang lebih umum, nanti ada pengakaran khusus untuk polinom, itu ya, polinom. Nah, untuk pengakaran ini kalau kita ini kan pengakaran ini ya memang sering ya dalam masalah-masalah itu ketika kita ada suatu model matematika yang fungsinya sangat variabel atau berubah bebasnya itu sangat kompleks ya terhadap berubah terikat atau variabel variabel bergantungan ya atau istilahnya berubah terikat. Nah, itu ini ya kita ingin melakukan suatu perhitungan, kita ingin mencari pada nilai berubah terikat sekian berapa sebuah atau sebuah nilai dari berubah bebasnya ya. Nah, kalau kasusnya seperti itu sangat kompleks ya diselesaikan secara analitik ya akan perlu effort yang besar kan ya, besar. Mengeluarkan jawabannya susah itu ya. Nah, oleh karena itu di zaman komputasi inilah metode numerik itulah yang powerful. Nah, itu yang akan kita bahas kan ya. Dibahas secara umum tentang itu nanti ada dua fokus metode itu yang lebih saya ini detail. Yang lain Anda bisa baca-baca lagi lah kan ya. Bedanya apa satu dengan lain kan itu. Jadi bisa belajar sendiri lah. Itu. Ada sejumlah kelompok ya metode pengakar. Nah, saya akan share ini PowerPoint-nya ya. Nah, ini di pengakar ini ya, jadi kita itu akan ini dua ini. Nah, lewat lagi. Nah, dua kelompok metode ya, ada bracket methods ya, bracket atau metode kurung kita Indonesia kan ada ya open methods, metode terbuka. Nah, bracketing ya, bracketing methods dan open methods. Itu ya, jadi ada dua metode. Ini kelompok umum. Umum. Nah, kita itu balik ke ini apa sih yang dari pembelajaran di sini. Nah, ini Anda harus tahu lah ya. Klasifikasi akan kita ini kan nanti ada metode masing-masing itu disinggung secara ringkas, nanti ada yang lebih detail. Contoh dari dua metode untuk satu metode terkurung, satu metode terbuka itu kita indikanlah algoritmanya sekian. Dari situ migrasi ke metode yang lain saya kira akan mudah. Dia akan mudah. Dan algoritma di komputasinya pun dia tidak rumit, hanya perlu loop satu aja kan ya, loop misalkan while atau do while kan ya. Nah, kalau di MATLAB kan while ya depannya, atau ada yang lain ya banyak itu ya. Kalau kita Python apa ya while juga ya, ada do while-nya saya lupa juga. Ya sering dipakai itu ya, perintah-perintah yang sering dipakai. Lihat aja sekarang mudah. Asal tahu dikit kata kuncinya, nanti kita masukkan Python, kata kuncinya apa, tanya search engine ya dapat jawab. Nah, untuk pengakaran itu ya, jadi ini kalau yang Anda udah kenal kan rumus ABC kan ya, itu udah secara manual, sudah inilah metodenya kan ya, hitung-hitung bisa dapat kan ya. Nah, untuk persamaan yang lebih rumit, itu ya, itu akan butuh effort kan ya. Misalkan inilah suku, Anda tahu ya, belajar ekonomi ya, suku bunga berbunga kan ya, atau deret geometri kan ya. Kan kita ingin, kalau ada tawaran dari lembaga kredit, ininya bayarnya sebulan seperti ini, kalau kita beli cash seperti gini, dia nggak nunjukin bunganya berapa, itu pokoknya murah lah. Itu. Kalau kita kan angka best practice-nya kan bunga dilihat, kan bunganya berapa, bunganya ini murah. Tapi mereka nggak mau gitu dilihat ini. DP-nya sekian, sehingga ini. Nanti yang lain nawarin DP-nya lebih kecil, bayarnya lebih mahal. Atau yang lain lagi lebih besar lagi DP-nya, bayarnya lebih kecil. Gitu. Kalau kita lihat seperti itu, kita sulit membandingkan. Cara yang ekonomi yang baik ya lihat interest rate-nya. Jadi suku bunganya berapa. Itu yang dilihat. Nah itu jadi pengakaran itu ya, pengakaran. Masalah pengakaran. Nah, itu perlu effort.
Nah, ini juga contoh yang lain, simple ini, Fx. Kalau kita Fx ini sama dengan 0, nilai X-nya berapa nilai X-nya, gitu kan ya. Nah, kita keluarin X, ya sulit ya, keluarin X jadi sama dengan berapa. Nah, itu matematikanya, ini X sama dengan itu ada X lagi. Keluar, nggak dapat jawab. Nah, untuk inilah kan ya masalah-masalah yang rumit, kita bisa dengan numerik, kita bisa jadi lebih sederhana. Di sini sebelum saya sudah singgung ya di minggu yang lalu kan ya, manfaat numerik dan lain-lain ya, itu slide juga saya sudah postingkan, videonya juga sudah kan ya, kuliahnya, jadi anak sudah bisa belajar dengan bahagia. Itu ya, jadi belajar itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia ya nggak ada gunanya itu ya jadi mahasiswa. Kan ya, ada gunanya. Nah, ini hubungan misalkan para orang terjun ya dengan parasut itu seperti apa. Nah, kita bisa aja anggap drag-nya itu suatu koefisien kali dengan kecepatan misalkan itunya. Ya, ada suatu koefisien ya. Nah, itu nanti kita bisa dapatkan persamaannya. Ini ya bisa dicari kan ya. Dapat nantinya rumus ini hubungan. Rumus ini Anda dapat. Itu bisa diperoleh. Ini masih masuknya atau dari kuis banyak ya. Ini 34 ya, masih lagi 10 orang ya, 10 orang belum masuk. Link udah saya taruh juga ya di EduNext kan ya. EduNext sama tadi udah di WA. Jadi nggak ada masalah harusnya. Nah, kalau seperti ini kasusnya, kita ini nilai koefisien dragnya ingin diketahui. Ya, berapa nilainya? Nah, itu ya. Kalau kita ukur kecepatannya, masanya kita ukur, ya udah tahu masanya, waktunya kita ini dari diem misalkan ini turun, nanti pada saat waktu 10 menit kecepatannya berapa. Nah, dari situ kita bisa, kalau formulasi ini berlaku, ya kita harus mencari nilai C. Ya. Nah, di sini ada C dan sini ada C. Itu ya, nah itu. Itu misalkan kalau kasusnya seperti itu. Nah, ini juga masalah pengakaran. Ya, jadi F itu tuh kita ubah jadi F fungsi dari T itu kita bawa ke kanan, jadi negatif kan ya. Itu jadi fungsi FC. FC diambil pada saat kita ingin T sekian kecepatan sekian, kita hasil ukur, maka FC itu diset sama dengan 0. C-nya sama dengan 0 kan ya, jadi ekuivalen kan ya. Ini ekuivalen kan. Ini jangan dirubah, harus ekuivalen. Ya, nggak boleh tidak ekuivalen. Itu ya. Jadi ada yang ingin bertanya, silahkan. Kalau ada, gimana? Ada? Nah, ini contoh-contoh kan ya. Jadi ya, yang bisa jadi karena ada variabel terikat, ada variabel bebas, gitu ya, dependent variabel atau berubah ya, Indonesianya mungkin lebih ini ya, berubah variabel kan pada serapan. Nah, itu nanti ya persamaan fundamental apa? Yang neraca kalor, misalkan ya neraca kalor. Ya parameter yang lain nanti ya sifat-sifat thermal ya dari material. Yang berpengaruh juga geometrinya seperti apa. Neraca massa, nah bisa jadi konsentrasi, kan ya, atau jumlah dari massa. Nah, bergantungnya apa? Ya juga sama kalau kasus transient ya waktu dan posisi. Nah, parameternya ya kelakuan kimia dari material, koefisien perpindahan massa, dan sistem ini bentuknya atau geometri dari sistem tersebut kan ya. Nah, berikutnya neraca gaya juga kan ya, neraca gaya itu saran, ada arah sudah tentu ya yang berubah ini bergantikat ya. Nanti ada yang berubah bebas gitu ya, jadi waktu dan posisi. Nah, yang berpengaruh di sini apa? Ya, kekuatan materialnya kan ya, strength of the material, structure of properties, and geometry of system. Nah, juga nanti berikutnya juga untuk neraca energi kan ya. Ya, bisa kita lihat energi kinetik potensial, nah, itu yang sebagai perubah terikat, berikutnya yang sebagai perubah bebas itu adalah ini waktu dan posisi, ya waktu dan ruang posisi.
Nah, itu parameternya apa di sini? Parameternya ya sifat materialnya juga ya, sifat termalnya, berikutnya dan geometri. Nah, berikut gerak Newton, misalkan ya, hukum tentang gerak. Nah, ada perubah terikatnya, bisa percepatan, misalnya, bisa kecepatan. Ya, perubah bebasnya, nah itu waktu dan posisi. Nah, terus parameternya apa? Nah, massa dari material, sistem geometri. Berikutnya lah parameter disivitas, ya. Itu ya, jadi seperti itu. Kirchhoff law. Nah, itu di listrik kan ya, di listrik ada current, ada voltage ya. Dalam ini arus listrik kan ya. Nah, ini ada ini. Ini ada fungsi dari waktu kan ya, waktu. Nah, itu ada juga sifat kelistrikan dari sistem seperti apa, juga tahanannya, sudah tentu kelistrikannya, kapasitornya, kapasitan ataupun induktannya, kuilnya. Nah, untuk klasifikasi, nah ya kita bisa ini kan yang metode kurung, nah bisa dengan grafik ya, nanti akan saya singgung juga sekilas, walaupun nanti di algoritma saya sectionnya akan lebih detail. Nah, bisa jadi, nah berikutnya lah metode posisi salah yang dimodifikasi dari bisection tersebut ya, dari satu sisi. Berikutnya ada pelacakan increment dan penentuan tebakan awal. Ya, jadi increment set gitu ya, naik, naik, dan lain-lain. Nah, itu bisa itu ya, jadi bisa itu di. Nah, metode terbuka. Nah, metode terbuka itu ada yang simple fixed point ya. Jadi ini simple fixed point itu iteration method gitu ya, jadi iterasi. Nah, ada juga metode Newton-Raphson, metode secant. Nah, ada juga bagaimana multiple root problem. Nah, ini kita akan bahas lebih rinci tentang Newton-Raphson ya. Ya, ya, itu akan ini. Nah, terus berikutnya gimana cara? Nah, berikutnya kita masuk ke ini, ke metode kurung ya, metode kurung. Nah, metode kurung ini artinya dikurung. Oh, akarnya kalau ada suatu kurva, memotongnya akan di FY ya, di Y, Fx itu memotong di sumbu X kan ya. Nah, itu dikurung dari kanan kiri kan ya, nanti dicari terus ya. Yang sebelah kanan nyari ke kiri, yang sebelah kiri nyari ke kanan, nyari semakin dekat. Itu gampangnya kan itu ya konsepnya. Jadi dari kanan kiri jadi. Nah, itu jadinya itu kurungnya seperti itu. Nah, seperti apa metode yang dibangun dari situ? Itu ya jadi pertanyaannya. Nah, itu muncullah metode yang paling simpel ya kita bisa ini kan dengan grafis lah kan ya, grafik ya. Nah, karena dari kanan dan kiri kita lakukan, maka kita itu akan butuh dua nilai tebakan awal ya, nilai tebakan. Itu. Nah, nanti yang lain-lain metodenya siapa, teknisnya itu lah. Nanti ada nama-nama metode grafik kan ya, ini yang konvensional kan ya. Jadi kita bisa gambar kan ya. Dengan Excel itu ya kita bisa gambar. Nanti kita cari lagi dari kanan kiri semakin ini nilainya itu nilai F Y-nya itu atau X-nya itu semakin mendekati nol enggak gitu ya. Nah, itu yang kita inginkan. Terus berikutnya ini metode bagi dua, kan ya, metode bagi dua atau bisection ya, kalau kita tuliskan bisection methods. Nah, itu jadi ya dibagi, kalau udah ngapit, ya itu dari kanan kiri, ya ditambahin nanti cari tengah-tengahnya. Yang mana ngapit lagi, cari tengah-tengahnya. Jadi semakin dekat lagi. Ya ada ininya, ya seperti dari grafik itu, hanya sebab dibuat lebih ini secara numerik algoritmanya seperti apa. Itu. Nah, berikutnya itu dimodifikasi lagi, ada metode salah. The valve position method. Nah, kita akan lihat yang pertama grafik dulu. Nah, sampai sini ada yang ingin bertanya itu, silahkan. Ini baru 35. Ini kemana lagi? Karena habis kuis langsung ini.
Ini anak tadi ikut kuis semua. Ikut nggak? Nah, gimana ikut? Si Nopal, ikut nggak kamu kuis, Val? Kamu masuknya kan agak telat juga. Muhammad Nopal Rifki Ramadan. Ikut Pak tadi, Pak. Ikut. Kamu telatnya apa? Karena itu makan. Oh, saya nggak telat tadi, Pak. Nggak telat. Ya udah. 13.16 sih sebenarnya ya telat dikit. Oh, telat dikit. Ini masih ada temanmu, masih ada lagi berapa nih? Lagi 10 ya? Kemana itu? Ya, memang hidup itu milih kan ya, milih. Tapi kalau kehadiranmu kurang ya bisa jadi nggak lulus juga, gitu ya. Tuh, yang lain juga, yang lain. Pertama yang nilai jelek ya pasti udah nggak lulus, gitu kan ya. Tuh, kalau nggak ngerti apa-apa kan ya nilai C itu apa artinya kan ya? Ah, itu apa kan itu? Mohon nih ya, jadi hidup itu bahagia kan ya. Hidup itu jadi mahasiswa harus bahagia, kalau nggak ngapain jadi mahasiswa. Nah, akan saya lanjut ini, jadi share ininya, kelanjutan tadi. Nah, ya, jadi saya pantau jumlahnya berapa. Nanti saya cek juga ini. Ya emang hidup Anda milih, itu maka saya sadarkan aja. Saya nggak mau bacaan absen satu-satu, gitu kan ya. Jadi anak ini dengan konsekuensi pilihan. Nah, kita masuk yang grafik dulu ya. Jadi yang grafik. Nah, ini grafik. Nah, ini metode yang sangat konvensional, ya sangat sederhana. Kan ya, mengakarkan dengan cara plot. Jadi epicnya di plot aja itu. Kurvanya X-nya berapa, nanti masukkan ke fungsinya, epicnya berapa nilai. Itu. Masukin, ya dapat kurvanya. Ya, misalkan ini. Nah, bisa jadi kan ya kita gambarkan. C-nya kita ganti. Ya untuk sudah tentu untuk data GM, ya GM sama waktunya udah sama kecepatan sudah tertentu ini. Karena tertentu untuk nilai ini data itu ada, nanti C aja yang belum diketahui kan itu ya. Tapi C belum diketahui di set sama dengan 0, hitungnya kok repot. Nah itu ya gambar aja diubah ke fungsi. Gambar, nah kalau kita gambar jadi sini ya. Kita gambar, ini kan sumbu ya, ini sumbu X ya. Oh, motong di sini antara 0 dengan 2. Jadi akarnya antara 0 dengan 2. Coba 1,5 positif. Ya. Coba ini 1,7 negatif di bawah. Itu artinya ngapit itu kan ya, ngapit kanan kiri. Ya kita dari 1,5 kita tambah. Dari 1,7 kita kurangi. Negatif ini ini udah semakin antara ini. Ya. Ini udah errornya segini ya. Bedanya kan ya. Ini dalam ini kesalahan mutlak kan ya. Dalam suatu nilai bukan relatif, bukan persen. Itu nanti mau aja di ini lagi 1,5632 fungsi positif nggak? Itu ya nanti bawahnya diubah 1,5634. Nah, setiap 4 terus kecil-kecilan ya, nanti penambah desimal jadi Excel bisa dapat lah kan ya. Itulah akar desimal tadi. Itu ya, jadi seperti itu. Nah, ini untuk kasus-kasus dalam pengakaran ya Anda udah tahu ya, saya udah ingatkan aja lah untuk brainstorming ya. Jadi ketika ini ya kalau persamaan pangkat 3 ini akarnya apa di sini? Tidak bilang real kan ya. Kalau bentuknya ini tidak real. Persamaan kuadrat ya, bukan pangkat 3. Pangkat 2 ya. Nah, ini ada satu akar. Ini 2 akar. Ini persamaan ini ya 2 akar. Nah, ini bisa jadi lebih dari 2. 1, 2, 3. Nah, itu contoh ya. 1, 2, 3. Contoh itu. Ya harus tahu gininya kan, harus tahu. Secara ilmu matematikanya juga tahu, analisis meritnya kan betul untuk membantu sebenarnya, membantu penyelesaian. Nah, itu contoh yang grafik tadi. Gimana? Yang Anda pikirkan apa? Simpel ya, idenya kan ya. Konsep yang dikembangkan itu tidak rumit. Ya.
Ya rumit ya. Nah, terus ini untuk metode bagi dua kan ya dapat dibuat aturan ya dengan mempertimbangkan kelakuan kurva suatu fungsi yang punya nilai fungsi berlawanan tanah pada dua sisi kan ya, berlawanan pada akarnya. Jadi nanti masukin itu suatu nilai di grafik itu juga ya, masukkan X di sebelah kiri misalkan XL kan ya, tebakannya nanti ada XU kan ya. U itu upper, R itu lower gitu kan ya. Nah, itu tebakan jadi satu positif, satu negatif. Artinya apa? Kalau dimasukkan ke fungsinya, Fx-nya, perkaliannya negatif kan ya. Itu jadi ini kan. Ya. Nah, itu yang kita bisa ini. Ya secara umum, nah, kalau continue ya, continue, itu kita bisa ini kita masukkan dalam algoritma. Itu ya algoritma. Paling sedikit satu akar real pada interval XL dan XU itu ya. Itu XL XU itu tebakan awal. Itu tebakan awal. Ntar ini saya ingin tanya, daftar absennya udah dibuka ya. Ya kalau ada nggak ini mohon Anda bilang ya. Sepertinya saya udah buka. Tadi nggak ngecek lagi. Udah dibuka. Nah, seperti itu kan ya. Jadi kita harus nebak XL, XU supaya perkalian negatif. Kalau enggak, ya ulang lagi tebakan yang lain. Oh, tidak di sini jadinya akarnya kan itu. Cari yang lain lagi kan itu. Nah, itu dalam algoritma yang general ya itu juga ya. Orang masukin persamaan kayak apa, kita kan bingung juga kan ya buat suatu program yang lebih smart gitu. Ya algoritmanya ini, tapi membuat dihiasi dengan bingkai-bingkai yang lebih smart itu tantangan dalam ini pengembangan software. Misalkan kita ingin buat software routing misalkan ya, seperti di MATLAB atau matematika ya. Kan ada ini ya seperti nah, algoritma ya bisa jadi seperti ini. Kita harus pilih nilai XL, XU kan ya, yang mengakibatkan akar, sehingga nilai fungsi berganti tanah. Fungsi berganti tanah kan. Nah, setelah itu kita ingin ada akar perkiraan. Kalau itu ngapit, perkiraannya kita ambil di tengah-tengah aja. Sehingga XR kita sebut. Ini perkiraan akar. X root kan. Nah, itu tambah bagi dua. XL tambah XU bagi dua. Dapat nilai. Tapi belum juga tempat nol masukin ke situ. Nah, sekarang kita punya XL, XR, sama XU. Yang mana itu mengapit? Kan itu ya. Nah, ini algoritmanya yang digunakan untuk mengeceknya. Yang mana mengapitnya? Yang mana mengapit? Digunakan. Ya, kalau perkalian XL dengan XR itu kurang dari 0, ya mengapit dia XR. Nah, jadi XU-nya nggak usah ini. X ini kurang dari ini, ntar set X kurang dari 0 artinya mengapit. Ya, XL mengapit, antara XL dengan XR itu mengapit. Sehingga kita ini lagi, nah jadilah XR itu jadi XU sekarang. Sehingga ada XL dan XU, kayak tadi lagi kan ya. Jadi set lah nilai. Ternyata perkaliannya positif. Jadinya positif, tidak berada di antara itu. Maka artinya datanya, akarnya ada di antara XU dengan XR. Dengan demikian kita setlah XL itu sama dengan XR. Sehingga XU yang sebelumnya itu sama dengan XU yang dipakai berikutnya kan. XL-nya diganti dengan XR. Itu kalau sama ya sudah, akarnya itu sudah sama 0. Kita kan ingin nyari pas sama dengan 0. Nah, 4, kalau itu tidak ini, 4 itu kan ini. Habis 3 kan 4, dia nggak nyebutkan apa-apa. Jadi kalau kasusnya ini yang di atas, ini. Kasusnya ini. Ya nanti di program ya gayanya lain. If ini, else, if, else, gitu kan ya. Nah, itu di C atau C++ ya. MATLAB juga. Nah, kalau kita Python ya, if, itu elif gitu ya, elif else gitu yang terakhir kan itu ya. Nah itu guna apa ya, jadi hanya kata-kata yang beda kan ya, kata-kata yang beda. Tapi logika algoritmanya sama ya, deket lah, deket.
Ya tergantung yang buatnya, bisa jadi ini letaknya ditukar balik kan ya, bisa jadi beda kelihatannya. Terus, nah itu kalau berikutnya kalau itu jika disuruh lanjut ke 5, 5 ya selesai. Artinya kita ingin carikan kalau perkaliannya pas sama dengan 0, jadi sebelumnya itu XL itu ini, jadi artinya FXR itu ya sama dengan 0, artinya kan FXL itu kan tidak sama dengan 0, kan ya? Jadi udah itu akarnya. Selesai. Ya selesai. Nah, itu yang 5. Itu ya. Nah, kita gimana? Ada yang bertanya? Kok ini ya? Ada yang bertanya? Gampang ya bagi Anda ya, bagi Anda gampang jadi nggak perlu nanya. Nah, algoritma inilah ya, jadi diagram alirnya ikutin simbol-simbol yang umum lah buatnya kan ya. Ada input, ada terminal masuk keluar itu kan ya. Nanti ada proses, ada decision itu. Nah, itu ada loop-nya itu. Jika kurang itunya, nah ini dibagi perkalian XL dengan XR itu ya R. Ya nulis yang lain boleh aja X U dengan X FXR ya boleh aja karena nanti ininya cara ngeceknya di sini ya beda dikit kan itu ya ya bisa harusnya kan ya nggak harus seperti yang tadi ini kan ya bisa di itu kan bisa jadi jangan L anak pakai U kan boleh aja ya yang penting hasil prosesnya masih bisa sama. Nah ini diagram alir yang sederhana kan ya metode biseksi. Nah, supaya programnya bagus, itu ya kalau kita buat satu program, ya kita itu kalau ini nyampe sama dengan 0, kalau nggak muter-muter terus, nggak selesai-selesai, misalkan ya, atau lama hitungnya, perlu ada kontrol, kan ya, diterapkanlah untuk checkingnya kesalahan relatif yang digunakan. Nah, dengan cara ini, kita bisa batasin kesalahan yang diizinkan sampai berapa, kalau itu ya udah berhenti, tidak berulang lagi hitungnya. Ya, nah, cara inilah yang digunakan untuk mengakhiri perhitungan. Jadi jangan sampai ada loop yang tak hingga. Rantet salah ini ya. Pernah nih akun saya itu salah, ternyata di C itu apa di belakang if itu tak buat titik koma. Nggak boleh dibuat muter-muter di situ. Terus saja lewat. Nggak error gitu. Ya tergantung compilernya sejauh mana. Bisa ini ya mendeteksi sintak ataupun kode yang ditulis melanggar dari itu. Melanggar dari bahasa yang digunakan. Nah, ini yang definisi yang sudah minggu yang lalu kan ya. Gunakan inilah ini kan dalam proses iterasi. Ya tadi ada soal keluar juga ya. Nah, jadi error approximation-nya ya nilai baru dikurang nilai lama dibagi nilai baru kali 100%. Nah, itu di absolut. Ya, kali 100%. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Kalau tidak, ini. Jadi algoritmanya berubah dikit ya. Sesama. Nah, ini ada ini error. Nah, itu hitung awal. Nanti ini pas hitung baru. Nah, ini jadi XR ini kan ada XR lama yang hitung sebelumnya di sini. Nah, ini nanti X baru kan. Nantinya ada saatnya yang setelah dihitung error, nanti yang lama itu digantikan yang baru lagi. Dihitung ulang. Nah, ini di set kan lama itu diinginkan yang baru balik ke sini. Ntar lagi ulang. Oh ya kalau udah yang 6 dipenuhi, epsilon approximation hasil hitungan dengan yang di set yang diizinkan itu jadi yang diizinkan itu lebih rendah dari yang ini dari yang di hasil hitungan lebih rendah pada yang diizinkan ya udah selesai itu ya jadi itulah menujulah ke langkah-langkah ya ini ya langsung aja ya nggak perlu diapa karena nanti algoritmanya harus dibuat
Ya algoritma yang tadi dimodif lagi dikit. Codingnya ya tugas Anda lah, nanti lewat PR ya. Jadi beri tugas untuk ya buat program-program kecil supaya semakin kemampuan Anda meningkat. Jadi ya kan itu melatih keterampilan. Nah, ketika hitung ini hati-hati kan ya. Ternyata di situ tepat XR-nya 0, itu ya sama dengan 0. Ya, ini mental ya pakai if lah, if sama dengan 0 jangan hitung. Hitunglah dengan R yang sebelumnya aja kan kuat. Ya udah itu karena X0 kan jadi hati-hati ya, jadi itu. Jadi harus tahu. Nah, metode ini metode bisection, nah dengan masukkan error, nah diagram alirnya ya jadi seperti ini ya, namanya di sini ya. Ini kan sama atasnya ya. Ini sama sih. Nah, gimana? Ada yang bingung? Bentar, ada yang bingung nggak nih? Nah, itu ya ketika masalah nol ya itulah tambahkan di algoritma sebelum hitung itu dicek XR-nya kan ya, supaya jangan sampai overfloating. Nah, ini juga ini ya bentuk yang beda dikit dengan yang tadi kan ya. Nah, untuk kontrol batas jumlah iterasi ya error. Bisa jadi mending hitung udah 1000 kali ya disuruh berhenti bisa juga ya, itu juga bisa digunakan tambahan, tapi hasilnya harus diberi not. Ya ini ya seorang pemikir hasil ini masih perlu di ini. Nah, hasilnya maksudnya ini di supaya tidak kelamaan hitungnya ya, tidak kelamaan hitungnya. Ini nanti sudah sekian 1000 kali ya tunjuk aja errornya berapa, kan bisa ditampilin ya kalau buat program yang smart sehingga penggunanya mikir, oh ini ada ini bisa dipakai nggak hasilnya. Nah, pseudocode, nah ini coba kita lihat pseudocode ya, nggak usah lihat kode program, pseudocode aja anak yang lanjutin nanti jadi program deh ya. Kita ini karena emang waktu SKS-nya kedua, nah jadi dan bahannya banyak. Nah, kita balik ke Anda lah sebelum belajar itu melatih dengan asal program yang telah Anda kuasai kan ya, untuk menyelesaikan. Nah ini ya jadi segini. Nah jadi iter ya, nah iterasi maksudnya F1 F nanti dari ini kan fungsi ya, kalau buat ya gini gayanya ya buat suatu fungsi ya gaya metep lain lagi tetap sama dengan itu kan ya, balik ya gaya Python gimana, gaya C ini dekat gaya ya visual basic kayak C++ ya dekat kayak gini fungsinya, tapi ada tambahannya belakangnya ini sebagai apa, nah kita ikut aja bahasa-bahasa itu ya ininya, tapi di sini ya algoritmanya yang lebih. Algoritma yang tadi itu disajikan dalam bentuk bahasa pemrogram yang semu, ya episode kan ya, di program yang semu itu jadi ceknya ya. Di sini pun ya ini cek biasa kan. Ini ada error, ada iterasinya dikontrol kan ya, iterasi.
Nah, ini contoh ya, contoh. Jadi fungsi H kan ya, Hx ya. Nah, X sin X kan ya, jadi sinusoidal. Nah, ini getaran ya, amplitude pulse oscillation. Oscillasi bergetar. Ditanyakan nilai X, nilai harusnya ketiknya italik semuanya ini ya, italik. Italik, italik. Nah, ini yang apa? Yang dicari di antara interval 0 dan 2. Ini ya. Jadi kita bisa aja tebakan awalnya 0 dan 2. Ya, nanti mencari. Ya, dengan metode nah, apa yang digunakan. Ya, tadi kan udah ya grafik, ya bisa. Udah ya, bisection juga sudah. Nah, kalau seperti ini, nah ini jadi itu sama dengan 1, ya tulis itu X minus sin X minus 1, nah set sama dengan 0. Start lah, XL sama dengan 0, XU sama dengan 2. Nah, sekarang apa? Pakai ya, kita tadi udah bahas metode bisection ya, bisection lah. Saya coba. Nah, masukkan X sama dengan 0 ke fungsi X sin X kan ya. Jadi itu kan dalam radian gitu ya. Nah, demikian masukkan juga 2 ya, 2. Itu ya, jadi itu. Nah, metode terbuka ini hanya berikutnya kita masuk. Ini udah jelas belum? Itu dulu. Udah jelas belum? Nanti kita jadi. Ini udah ini muncul ya, masih dianak ya. Saya mengedit sekalian kan sering ini kan hal-hal kecil, tapi kalau nggak dibenarkan ya terus itu ya, terus nggak benar gitu. Itu ya, jadi contohnya seperti itu. Ya masuk ke itu. Ya tekniknya ya bisa itu, terapkan seperti algoritma tadi, nanti tulis dalam bentuk tabel ya. Pertama akan masuk ke ini. XL sama dengan ini, X ini, nah hitung XR, terus ini hitung satu langkah, nanti olah dalam bentuk tabel. Ya, dalam bentuk tabel kita bisa ini lakukan. Ya, jadi tidak susah lah. Asal punya kemauan. Nah, kalau sudah kita masuk ke ini. Metode kurung. Ya, metode kurungnya udah sejam ya, termasuk kuis. Sejam. Kita masih paham separuh. Metode kurung, ya metode terbuka, maaf, metode terbuka, lanjutannya dari metode kurung. Nah, ini tebakannya cukup satu ya dalam perjalanan akal. Berawal dari tebakan awal ini dengan menggunakan konsep ini gradien itu dipakai. Karena dari konsep itu cari gradien, nanti dipotongnya di semua X mana. Nah, bisa simpel seperti ini. Ini kurvanya, ini kurva ya, yang mau dicari akal. Ini kita tebak di sini. Tebak sini, ini saya muncul lebih ini warnanya. Tebak sini. Setelah sini kita masukkan ke persamaan ini yang ini. Kita cari gradiennya. Ya, diturunkan lah itu ya. Sini. Nah, ini sekarang terapkan hubungan itu. Hubungan ini ya, dari nilai ini, terus gradien ini dikalikan dengan ini. Dikalikan sini, kan dapat ini. Ya, delta X-nya itu ya. Dapat kesininya berapa. Itu kan ya. Nilai ini kan nilai Fx kan ya. Harusnya 0 itu kan ya. Nilai itu. Dapat nilai X-nya berapa. Pas di sini. Nilai X-nya berapa. Nah, nilai X ini nanti masukkan ke fungsi lagi dapat ini.
cari gradiennya. Dari gradien ini kita teruskan untuk mencari nilai X. Nah, semakin muter ini semakin dekat, semakin dekat. Itu ya jadi dapatkan. Tekniknya seperti itu. Tekniknya, terus berikutnya, nah ini teknik itu bisa dengan cara yang iterasi juga, yang disebut sebagai simple fixed point iteration. Kita nanti kan mau yang iteration-nya beda. Tapi metode ini ya one point iteration ya, atau successive substitution ya. Jadi yang fx sama dengan 0 itu kita diubah lagi supaya secara ini perubah bebasnya ada sebelah kiri. Ya, awalnya fungsinya fx dengan ngatur-ngatur diubah jadi x sama dengan dx, tapi itu ekivalen dengan fx sama dengan 0. Itu ekivalen. Nah, terus berikut ini contohnya. Nah, dari persamaan ini ya kita akan coba. Nah, x-nya sama dengan, sama ya. Nah, jadi fungsi x sama dengan gx, x kuadrat plus 2/3. Tuh, jadi itu. Nah, dengan cara seperti ini, ya jadi x plus 1 sama dengan gxi. Kita tebak x, kita masukkan ke sini. Dapat hasilnya x hasil baru masuk sini lagi. Nah, kalau itu konvergen, hasilnya akan semakin dekat. Pada saat berikutnya tidak berubah lagi. Nah, ketika itulah akarnya. Nah, ini contoh dari persamaan itu iterasi di awal tebak aja 0 misalkan. 0 tebak dapat sini, terus tebak ini dimasukkan dapat sini. Dan seterusnya. Nah, ini error. Errornya ini 100 jadinya kan ya, karena ini dikurangin, ini dibagi ini. Ya, nilai yang lebih terakhir itu lebih baik kan ya, jadi 100. Nah, ini semakin kecil kan ya. Ini semakin kecil sekali. Itu, jadi caranya seperti itu. Gimana? Ada yang ingin bertanya? Silahkan kalau ingin bertanya. Ada nggak? Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika masalah ini. Jadi untuk kasus ini. Ya, pakainya seperti tadi, ini tebakan sini kan ya. Sini, di metode ini. Jadi ada garis Y sama dengan X ini akan membantu. Set, nah ini ke sini. Dapat sini motongnya berapa, di Y sama X sama 1, nilai X itu masukkan ke persamaan, nanti juga cari Y-nya di persamaan yang miring itu berapa, saya suka dekat terus. Itu kasusnya harus bisa sekitar. Nah, kalau yang ini bawahnya ini kita tebak, ini ke sini, terus dari sini itu menjauh lah, menjauh. Ini divergen, ini konvergen, kan ya? Nah, yang sebelah kanan atas, jadi kanan atas ini ya kurva yang mau dicari akarnya. Nah, ini kita bantu dengan Y sama dengan X, kan ya? Nah, jadi sini kita hubungkan dengan Y sama X, ketika Y-nya sama sekian, X-nya berapa. Di X ini kita masuk ke persamaan kurvanya. Terus berikutnya, dari ini kita ini lagi ke persamaan Y sama dengan X. Pada nilai ini, Y-nya berapa, X-nya berapa, masukkan ke ini semakin dekat. Tuh, jadi di metode ini, nah berikutnya kalau kasusnya bisa seperti ini Y sama dengan X, karena ya kasusnya ini masuk sini, teruskan sini, nah terus semakin jauh, semakin besar. Nah, untuk supaya tidak ini, kasusnya seperti sebelah ini, yang bagian bawah ini, baik kiri ataupun kanan, nah kalau kita kaji ininya, hubungannya ini kan, ini gradiennya ya sin GX ini A kurang dari sama 1. Ini garis miring ini kan sama dengan 1.
Nah, itu turunan dari fungsi tadi, Gx itu ya awalnya X sama dengan 0, diubah X sama dengan Gx. Nah, Gx itu harus kurang dari alfa. Dengan alfa, kurang atau sama dengan alfa, di mana alfa itu sama dengan 1. Ya, gradiennya itu, kemiringan garis ini, 1. Itu ya, jadi itu ininya. Catatannya tentang gradien. Nah, metode Newton-Raphson kan ya, Newton-Raphson. Nah, digunakan secara luas di berbagai aplikasi. Sebenarnya saya pun juga gunain itu ya dalam hitung-hitung praktis. Nah, jika nilai tebakan awal XI, sebuah garis tangan diperpanjang dari titik ini. Titik XI dengan FXI. Ya, jadi seperti gambar tadi. Ini. Ya, di titik ini. Ini ya, kita ini di posisi ini. Terus kita ke persamaan garis biru ini kita cari ininya. Cari di gradien ini, motongnya di sini berapa? Itu ya motongnya. Nah, gradien itu kan ya yang Y ini ya sisi ini dengan ini kan ya. No, dan juga ini X. I plus 1 dengan X. Nah, ini muter. Nah, ini jadi persamaannya sih. Sehingga Anda dapatkan nantinya XI plus 1 berapa ini. Ya, dari ini kan gradien aja ya. Ini dibagi dengan ini sama dengan X miring. Nah, dengan cara ini, kita bisa metode algoritma tadi kita ubah. Gimana jadinya? Ya, siapa yang bisa? Seorang sukarelawan. Coba. Ayo, coba. Siapa yang bisa? Nah, ini ya kita bisa dengan tebakan awal kan ya. Ini akar tadi hitung dari rumus tadi ya. Sama itu yang diturunkan XI-nya sama X-nya 1 per. Ini ada pembagian turunan kan ya. Dari definisi turun dari kemarin. Nah, terus hitung bisa nilai kesalahan akar baru terhadap akar lama. Ya, rumusnya baru terhadap lama. X baru kurang X lama per turunannya turunan. Ya dari tadi kan turunan sama delta X, delta Y dibagi delta X kan ya. Nah itu ya hitung berapa dapatnya ya. Hitung nanti galatnya atau kesalahan. Jadi X. Dihitung itunya ininya apa? Kesalahannya. Jadi X I ya, minus X I minus 1 per X I plus 1. Itu kan ya. Nah, 4 itu lanjut 5 bila kesalahan kurang dari yang izin. Bila tidak, maka nilai akar baru dijadi tebakan untuk akar. Kita kembali ke nah, terus berikutnya ya 5. Selesai. Itu ya. Kesalahannya kurang. Kalau enggak, ya balik ke 2. Itu ya, ini di poin 4 itu ya, di poin 4.
Nah, berikutnya gimana? Ini ya dapat dituliskan dengan pertama yang simpel, ya diubah di saat tadi, dibagi jadi satu. Nah, ini kalau udah jelas, harusnya codingnya ya hitungan menit jadi. Saya udah anak terus latih program. Nah, sering-sering ngoding. Kalau jarang ya ini lagi ya. Ya juga saya tambahkan ya jumlah perhitungannya harus kurang dari berapa. Nah, itu masuk ke dalam SDOKU. Nah, ini jadi gambarnya ininya SDOKU-nya sedikit. Ini iterasi, nah itu setlah sama 0 dulu kan. Nah, kalau kita pakai gaya ini do while atau kita pakai gaya while, ya bisa aja. Ininya langsung, tapi di luarnya harus ini. Harus yang dicek itu harus diberi nilai setiap bisa masuk ke loop. Nah, ini ya jadi XO dikurang ini ya. Dikurang ini nggak ada ini. Kurang ini rumus biasa aja karena yang tadi. Nah, ini dicek juga ini. Jika sama dengan 0 ya jangan lakukan hitungan ini. Kan ada errornya ya pakai error yang sebelumnya aja dulu. Karena dan itu udah selesai jadinya. Jadi akar ketika itu sama dengan 0. Akar enggak juga ya, belum ya. Sampai ininya kalau kita perhatikan rumusnya ini kan ya, ini muter-muter terus kan ya, ini asli itu masuk ke sini terus gitu, sampai ini nggak berubah atau ini sama dengan 0, ininya sama dengan 0, fxi-nya sama dengan 0, kemudian ya balik ke yang tadi ya, ketika di awal ya ke situ lagi. Nah, jika fxr tidak sama dengan 0, kemudian aea sama dengan abs, ya xr per xr kan ya. Nah, terus berikutnya ya dicek lah itunya masih memenuhi untuk ini, sudah ini memenuhi batas untuk loop gitu ya, masih loop atau sudah ini tidak memenuhi untuk ngeloop. Artinya oh jumlah iterasinya udah sama dengan 5 atau errornya. Nah, itu sudah sama ya sudah ini sama atau lebih kecil daripada EA, gitu kan ya. EA ini kan error yang ini kan ya. Jadi ini error yang diizinkan. ES ya maksudnya. Ini error yang sedang di proses itu. Berikutnya Newton-Raphson ya sama dengan XR. Ya, XR. Nah, itu ya jadi itu ya, jadi sangat simpel sekali. Maka saya bilang satu loop aja tuh looping akaran semuanya satu loop. Asal anak ini mau ngerjain, mau mikir, itu ya bisa. Ya, bisa lah ngerjain. Nah, ini memang akan jadi masalah ketika kita persamaan seperti ini ya. Gradien ini hampir ini muter-muter terus kan ya. Ya, ini seperti ini kan ya.
Ini muter-muter ini. Terus kalau yang ini, nah perhatikan ini. Nah ini ke sini kan, dari sini misalnya tebaknya X0. Kita gradien ke sini. Terus dari gradien ini ketemu ini kan ya, dari persamaan tadi itu. XI plus 1 sama XI minus FXI per XI turunan ya, FXI. Sini, nah, sini, sini ya, sini. Nah ini lagi, tarik ini gradien sini. Nah pas ke sini, ini ke sini. Ini ke sini dia semakin jauh. Jadi ya memang bisa jadi ya. Ya tiap metode itu bisa jadi itu. Nggak andal semakin konvergen. Divergen Newton Raphson memang cepat, gitu ya, cepat. Kalau ngapit kita pakai tak nebak skar ini bisection pakai perkaliannya tidak, nggak ada di sini. Kalau tebak sini ada di sini bisa dapat akar yang di sini ada dapat. Jadi tebak sini nggak bisa jalan di bisection. Tapi Newton Raphson ya juga nggak jalan, semakin ngacau, semakin jauh. Nah ini, yang ini. Jadi X0-nya di sini. X0 dengan bentuk ini, siklus ini. Nah ini ke sini, gradiennya sampai sini. Ini terus, nah ini ke sini terus, jauh juga. Nah ini kasus ini stall. Nah ini ke sini nih, nah ini datar lagi kan ya, tak di mana ya. Nah ini jadi susah konvergen untuk kasus-kasus tertentu. Ada kasus ini ya cepat, ya tergantung ya, maka arti fisiknya penting bersama. Ya kalau sudah diimplementasikan untuk satu hal tertentu yang udah tahu karakteristiknya akan mudah juga. Ya. Ya juga lebih penting nanti bagaimana tebakan awalnya kan ya siap kasus itu. Setiap hitung bisa ini. Setiap ada proses dia bisa menyelesaikan masalah. Nah, sekarang kalau kasusnya seperti ini. Ya, jadi ini pangkat 3. Jadi ininya gana kan ya, banyak, multi kan ya. Jadi multiple root. Jadi X pangkat 3 minus 5 kuadrat tambah 7X kurang 3. Nah, ini ya bisa jadi akarnya gini, secara analitik ya. Nah, tahu dan simpel bentuknya, bisa tahu. Nah, persamaan ketika X sama dengan 1 itu angka gana, kan ya, rangkap. Nah, ini untuk persamaan ini 4, intinya. Bisa jadi situ, ya. Ini yang disebut multiple root. Untuk kasus-kasus ini, ya, jadi yang terakhir itu rangkap 3, kan ya, rangkap 3. Nah, dalam kesulitan dalam ini, akar ini, gana itu ya, multiple, kan ya. Nah, ini fungsi ya tidak mengubah tanda, kan ya, tidak mengubah tanda pada ini akar multiple, kan ya. Nah, untuk kasus ini ya bisa jadi itu metode seperti ngapit itu kurung itu bisa jadi lebih baik, kan ya. Tapi tanpa masukkan itu, nah ini gimana cara kita ya? Jadi kan bisa ilustrasi. Nah, metode open pun ya yang Newton Raphson yang dibahas ini lebih detail, ya bisa overcoating di samping ini false position ya, position iteration methods. Jadi fix ya, fix false position. Nah, di samping itu, nah, di metode ini metode kurung ya. Nah, ini kita metode
Jadi pixel ini position terus. Nah, ini yang berikutnya ini. Ketika X itu menuju ke 0 pada akarnya. Nah, masalah ini pada Newton-Raphson ataupun secant ya. Jadi modifikasi dari Newton-Raphson. Nah, itu mempunyai ini. Hak ini. Ini hasil sebagai akibat dari adanya denominator kan ya yang mengandung turunan fungsi sebut kan ya. Nah, hal kasus ini bisa jadi akan menyebabkan hasilnya 0, overfloating. Ini ya kalau ini jadi overfloating. Nah, oleh karena itu inilah. Nah, itu multiple ini. Untuk yang ini, multiple. Nah, X minus M kali dengan Fx ya, jadi M dibagi ini. M kali Fx dibagi turunannya. Ini masih ada turunan kan ya. Nah, itu akhirnya diinikan lagi alternatif yang lebih ini. Turunannya dibagi dengan ini. Jadi hitung dari hubungan ini. Di mana U sekarang. Wah, sekarang jadi XI plus 1 sama XI ya, minus U XI. Nah, itu terus nah, U itu yang ini, yang tadi itu pakai. Kan ya? Sehingga U turunannya bisa itu. Jadi segini. Ya, jadi Anda ingat ini ya. Turunan itu ya. U per V sama dengan apa? Dia di kalkulusnya kan ya. Kalau udah ingat ya. Ini bentuknya di situ. Nah, untuk pengakaran juga sering ini. Jadi untuk hal-hal yang ini, yang non-linear ya. Non-linear. Sama bentuknya non-linear. Nah, bisa jadi seperti ini, X kuadrat tambah XY sama dengan 10. Terus berikutnya Y tambah 3XY kuadrat sama dengan 57. Nah, ini yang metode open misalnya. Nah, ini kan metode open. Ya, linearisasi dan iterasi. Nah, kita mulai contoh-contoh. Ya, nah ini contoh. Ya, tadi udah disinggung kan ya. Nah, itu ya yang dari Newton-Raphson, ini yang tadi sedang dibahas. Nanti Anda coba ini kan lagi ada metode secant, kan ya? Secant. Tuh, baca lagi. Secant. Secant tuh ini pakai turunan, di situ tidak dipakai ini. Nggak pakai turunan lagi. Ketika ini X aksen sama dengan apa, itu ya Y1 minus YI plus 1 minus YI dibagi XI plus 1 dikurangi XI. Itu ya dasarnya ke situ. Jadi nggak repot-repot. Ini cukup turunan, karena ya kalau persamaan fungsinya rumit kan repot ya. Mending lebih mudah masuk ke persamaan itu saja. Gitu ya. Kalau itu turunan bisa kita itu salah menghubungin, ya hasilnya salah. Nah, ini contoh siapa yang bersedia, seperti apa formasi yang bisa ini kan, yang Anda ketahui. Coba siapa yang mau. Ya, ini tinggal ini, secara materi itu sudah kan ya, sudah disampaikan. Memang perlu ini ya, exercise itu ya, exercise untuk buat ini ya, nanti saya mau beri PR juga Anda kan ya, PR yang pertama ini berkaitan dengan pengakaran yang kayak dibahas ini. Anda bisa berlatih. Ya, Anda sebenarnya sudah punya dasar ya, di TPB sudah mulai diajarkan
algoritma, ya sekarang tinggal mengasah lagi itu ya yang sudah. Ya boleh Anda pakai Python ya ataupun MATLAB itu kan ya. Tapi kalau MATLAB jangan pengakarannya fungsinya diambil gitu ya. Ya kita buat coding sendiri. Ya Python pun ada ininya. NumPy-nya kan ya, numerical Python-nya. Sekarang kan TPB banyak yang pakai Python juga, dia termasuk kelas saya. Nah, kalau itu dipakai ya sangat mudah ya nantinya. Nah, siapa jadi persamaannya? Kalau seperti ini, coba siapa yang bisa seorang sukarelawan? Permisi, Pak. Ya, gimana Ihsan? Mau izin bertanya, tapi materi yang tadi Pak tentang yang metode yang Rabson method yang modified ini Pak. Nah ini tuh kan kita gunakan kalau kita tahu rootnya itu lebih dari satu ya Pak ya. Iya. Sedangkan kita kan tahu rootnya lebih dari satu tuh kalau kita emang sudah tahu rootnya kan Pak. Tapi kalau kita udah tahu rootnya sendiri itu untuk apa menggunakan metode Newton-Raphson lagi ya Pak? Udah tahu akarnya. Jadi kan kita tuh tahu akarnya lebih dari satu, akarnya 2 atau 3 itu kan kalau kita sudah tahu akar-akarnya kan Pak. Ya, akar-akar 2, 3, ya dari ya kan ya. Oh, fungsinya ada pangkat 3. Ya kemungkinan itu kan ya 3 akar kan ya. Gitu kan. Ya ketika kita hitung dalam proses itu kita kan nebak. Nebak ya bisa jadi yang akar pertama dapat. Nanti dekat-dekat itu nebak bisa jadi ke situ lagi. Kita nebak agak jauhan bisa jadi dapat akar yang lain lagi. Tapi semuanya akarnya. Nanti nyari-nyari lagi. Oh, tebak sih dapat akar lagi. Nah, itu. Jadi ketiganya dapat, gitu kan ya? Tiganya dapat. Ya memang di sini untuk membantu gitu. Memang di apa untuk hal yang itu tergantung kasusnya. Kalau udah ada aplikasinya mungkin lebih mudah, ya. Kalau berbicara masalah matematika tanpa arti fisik ya repot. Itu. Paling kita dari bentuk fungsinya. Ketika polinom pangkat 3, 3 akarnya kan itu kan ya. Tuh, kalau kita ini pakai Newton-Raphson gitu. Nah, untuk yang model polinom dan lain-lain ada itu metode numerik yang dikembangkan untuk fokus ke situ. Itu ya, untuk fokus yang memang persamaannya pasti bentuknya polinom. Kalau sini kan persamaannya bisa polinom, bisa tidak. Itu ya. Nah, seandainya polinom, kita pakai ini. Nah, inilah kalau akar gananya ya tekniknya Newton-Raphson itu dimodifikasi gitu. Modifikasi dengan cara ini. Kalau kita perhati ini kan M-nya gini kan pengurangnya semakin besar di sini ya. Itu ini yang diinikan. Dengan adanya perkalian ini. Coba anak tes ya, tes lagi. Metode ini memang dasar itunya saya tidak nusuri. Literaturnya itu konsep ini dikembangkan muncul M itu. M ini kalau kita lihat secara matematika ini kan hanya koreksinya ya, mengoreksi akar dari tebakan itu menjadi yang baru. Ini tergantung nilai di sini kan ya, tapi di sini memperbesar nilainya kan ya. Kalau M3 akan memperbesar pengurangannya, jadi berkurangnya semakin cepat di sini. Itu ya, jadi numeriknya sedikit. Ya, sekarang di kasus-kasus aplikasi seperti apa? Ya, persamaannya seperti apa? Itu di pengakaran lebih sangat penting itunya, tahu aplikasinya. Kalau tidak itu bisa nggak stabil. Ya, saya lah pengalaman saya banyak pakai ini di properties itu ya untuk sifat termo misalkan itu kalau di daerah uap ya, daerah uap itu pakai tebakan gas ideal cepat sekali dapat jawabannya kan ya. Jawab iterasi cepat kali pakai Newton-Raphson. Coba dicair pakai gas ideal ya, menjauh dia nggak konvergen itu kan ya, nggak mau jawab, gagal juga, itu ya. Ada lagi yang lain? Silahkan. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak kalau boleh. Ya, Sam. Ya. Sebenarnya dalam keadaan seperti apa ya Pak? Misalnya kita lebih memilih menggunakan metode terbuka atau metode kurungan. Soalnya kan kalau kita lihat tadi metode terbuka itu kan kemungkinan untuk divergennya sangat besar ya Pak. Sedangkan kalau yang kurungan itu kan kalau saya lihat tadi nggak ada divergensi ya Pak. Gimana Pak? Iya, kurung itu lebih aman. Lebih aman.
Ya, ada anak bimbing saya dulu, saya suruh tuh main-main di tugas sarjananya, main-main gini, dia ini dicoba tuh, dicoba. Ya, emang tergantung kasus ya. Ya, anak kita pilihan kita apa sekarang? Pilihan anal atau milih cepat? Itu kan ya pilihannya. Yang methode open kan punya kelebihan cepat ya, cepat ngitungnya. Jadi dengan iterasi berapa kali, oh dia udah dapat hasil bagus. Kalau ini lebih lambat mungkin. Yang metode tadi second, bukan apa tuh bisection ya, bisection. Itu ya, itu. Atau metode ini yang pakai iterasi yang di open ya, open. Nah, itu ada iterasinya juga. Yang mana antara Newton? Gitu. Ya, sama-sama punya keunggulan dan kekurangan. Ya, yang sekarang tergantung kasus diimplementasi di penerapan metode ini untuk yang mana. Itu perlu diuji, itu ya. Itu ya, perlu diuji di case-case. Kalau dan juga sesuai dengan prioritas kita. Kalau kita mau lebih andal atau seperti apa, itu ya. Gitu. Kita ingin, oh ini persamaan apapun dimasukkan aman. Gitu. Ya beda lagi ceritanya. Pakai kurung aja. Kurung kan dari awal tebakannya ini kan nggak jawab dia kan. Disuruh nebak yang lain. Kalau Newton Rason langsung aja jawab dia kan. Langsung hitung perut, dapat, tahu-tahu overloading. Itu ya, jadi tidak ada rekomendasi untuk suatu aplikasi itu ya harus kita anak yang melakukan, anak yang survei ini aplikasi ini cocok karena aplikasinya kan sangat banyak gitu ya, luas. Tapi pengalaman saya untuk di acquisition of state itu tuh lumayan Newton Raphson di gas ya, kalau asal tahu tebakan menentukan, ingin cepat ngitungnya, prioritas ingin cepat. Itu anak bimbing saya, dia nyoba yang lain-lain berbagai kasus, akhirnya beberapa metode direkomendasi berdasarkan kasusnya mereka. Ya boleh aja kan ya, boleh. Jadi nggak ada yang salah kan ya, nggak ada yang salah. Ya, Terima kasih, Pak. ini di kasus ini lebih cepat, ini lebih anal, ya, jadi analisisnya di studinya mereka. Ya jadi numerik pun bisa jadi tugas sarjana kan ya, untuk suatu aplikasi. Jadi main-mainnya di coding aja, jadi nggak repot-repot ya. Nah, kalau sudah kita balik yang ini apa ya, bentuk persamaan kayak apa itu kan ya, kalau cerita tentang ini. Ada yang ini nggak, ada yang rentenir nggak di Anda ini? Rentenir harusnya tahu kan ya? Gimana? Siapa bisa cerita? Kita ada berapa soal. Nanti arahnya ngelatih ya di coding lewat PR lagi deh. PR, anak ini. Ya minggu ini akan saya beri PR mandiri dulu deh. Karena bobot PR-nya kan besar ya 20%. Ya selang-seling lah lagi mandiri. Saya ingin dinamis itu masih belum bisa. Ya, saya ingin tiap ada tugas kelompok, kelompoknya sudah beda. Dibangkitkan di Edunek secara otomatis dan beda. Ternyata nggak berhasil. Nggak berhasil. Ya bisa buat kelompok. Tapi untuk sekarang mandiri. Tugasnya mandiri. Sambil ngelatih ini, nanti ada saatnya juga tugas grup, kan awal-awal kan ya masih belum ini, supaya mulai on masing-masing dulu, nanti ini belajar berkolaborasi juga untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya sebenarnya bisa aja kalau emang ini kita ini. Nah, saya kurang tahu itu. Anak di TPB dulunya pakai bahasa apa? Kebanyakan. Tahun yang lalu anak pakai bahasa apa? Pemrogramannya bahasa apa? MATLAB atau apa? Kelas sana mungkin yang tua, mungkin ada yang C juga ya, yang C++, dulu pernah C++. Ya itu tool aja, asal sering dipakai, tapi algoritma tetap aja, algoritma ya sama. Masalah terbiasa atau enggak, kalau saya sih Python ya masih bisa ngerti lah kata-kata, dan juga pernah beberapa kali nyoba juga, MATLAB juga, ya C++ itu pun juga sangat lama makainya juga, ya. Tapi kalau udah jarang dipakai masih ini lagi ya. Itu bahkan buat programnya udah ribuan baris dari ini. Tetap aja itu dipakai lagi ini. Tapi masalah algoritma terus terjaga.
algoritma. Kemampuan berpikir algoritmanya terus terjaga, masih otak sehat lah. Itu ya. Kecuali semakin tua, semakin ini pikun, nah ya sudah. Nah, lain lagi cerita. Kan ya dalam kondisi sehat ya. Yaitu yang lebih melekat. Sebenarnya ya lebih melekat. Ya oleh karena itu latihlah satu bahasa yang sering-sering, jangan males itu. Ada suatu masalah ya coba buat codingnya setiap apa, kerjain. Itu akan lebih terlatih. Lebih terlatih. Ya saya pun agak ini juga, emang saya pun ada nulis ini analisis sebenarnya ada coding-codingnya itu masih belum dibuatin semua juga. Ada contoh-contoh ini skrip ya, untuk program kan harus dibuatin semua supaya lengkap. Nah itu nggak jadi-jadi. Nah ini ya, jadi untuk fungsinya ini ya dari deret geometri ya atau deret ukur istilahnya, ada istilah kunonya deret ukur, kalau Inggrisnya mungkin geometri series ya. Nah itu ya jadi S nanti P kan ya, nanti terus itu ya nilainya kan ya jumlahnya berapa total itu kan ya. Jadi P itu kan jumlah total, P itu payment kan ya, payment. Nah itu N itu nyampe sekian lamanya. Nah, itu I itu karena kita suku bunganya persennya setahun ya, kalau kredit kan per bulan. Kalau bank umumnya udah sekian persen kan per tahun, kan bahasa itunya bahasa standarnya mereka masing-masing. Rentenir nggak tahu siapa per bulan itu ya, kalau kartu kredit kan per bulan itu. Kelihatan 3% per bulan itu, bayang bukan. Iya pokoknya tambah susah hidupnya. Ya, dengan uangnya masih tetap segitu hidup ordinary income. Tambah susah. Karena bayar bunga lagi mending nggak kredit ya, mending nggak kredit. Kalau saya nggak mau hidup lebih susah. Nah itu jadilah formulasinya seperti yang di bawah ini formulasi. Nah formulasi yang di bawah ini ya kita ambil angka-angka yang tadi selama 20 tahun gitu ya, tak ini ya, di rumusnya jadi ini. N itu N ini kan tahun ya, tahun pertama, kedua, sampai tahun ke N ya, jadi N plus 1 jadinya Pak, N minus 1 jadi pasti terakhir. Nah ini rumusnya ini, ya ini perlu dicek apa N atau N minus 1 di itu ya, coba di logika ininya, logika deretnya A kan ya, jadi A plus A R ya, plus A R kuadrat plus AR. Nah terus ya, jadi ngitungnya kan ini pertama kan tahun pertama, tahun kedua pangkat 1 kan, tahun ketiga pangkat 2 jadi N minus 1. Apa ini N minus 1 sebenarnya? Itu coba cek lagi apa cocok ke situ ya. Jadi cek di rumus itu atau ini N. Nah, kalau ini nanti sum ini kan jumlah total. Ya, kita bayar per bulan ini 200.000 ya tiap bulan 200 itu ya tiap bulan. Hari pertama dan 200 ya setelah sebulan ya ini menabung berharap akhir tahun ke-20 ya karena akhir tahun ke-20 kan ya jadi N-nya 20 itu ya akhir tahun ke-20 tak ini O1 kan ya tak 2 di air jadi benar rumusnya. Nah, terus 200 itu payment tiap bulan P jadi ya P. I-nya ini berapa ya I-nya ditanya ya ditanya I-nya ditanya karena ininya bank bukan ya bank secara umum sukunya bukan kartu kredit ya, kartu kredit pakai persen per bulan itu ya sehingga bagi 12 ya bagi 12. Kalau kita per bulan ya I saja itu ya tanpa 12 kalau I-nya per bulan ini per tahun di sini. Nah di persamaan ini kan pangkatnya 20 kan ya 20 ini 100 juta ini 200.000. Nah itu persamaannya itu jadi persamaan itu jadi bentuk fungsi F fungsi dari I. Ya, F fungsi dari I. F fungsi dari I itu diset sama dengan 0 untuk mendapatkan I-nya berapa. Itu ya. Diset sama dengan 0. Jadi ini
Berubah dong kalau kita gitu. Set sama dengan 0 apa jadinya? Coba, siapa yang bisa? Oh, ini kan FI ya. FI. Ya, kita bisa tulis ini. Ini dipindahin ke bawah sini ya. Ini bagian ini. Pindah sini. Terus itu dikurangin S. Itu kan ya? Ini di set sama dengan 0. Nah, inilah masalah pengakarannya. Ini masalah aplikasinya, ceritanya untuk mencari formasinya seperti apa. Itu ya formasinya seperti apa. Mengingat yang sudah pernah dipelajari. Ya, ada gunanya masih. Itu maksud saya. Oh, gunanya seperti ini. Itu ya. Gunanya. Nah, kalau itu siapa yang bisa ngitungnya? Gimana jadinya? Siapa? Ayo, siapa bisa? Bentar, tadi saya nanya, kuis sana berapa dapat ini banyak ya? Nah, ini belum. Saya buka aja coba, ingin saya lihat berapa dapat kuisnya. Oh, internetnya ini. Nah, sini. Dari ini kok di kok Indonesia nggak masuk. Internet, kalau tutup. Share. Jadi tadi yang ikut 43 ya, 5 orang nggak join. Ini banyak nilainya macam-macam juga. Ya yang 100 nggak ada ya, yang gede 90. Ya, yang gede 90. Terus nggak ada. Ya itu ya, jadi itu nilai anak. Tapi saya nggak share nih, yang usah ya share nanti. Share. Itu ya, jadi masih ada yang 40 ya, dari 6, 10 itu 4 aja benar. Gimana tuh 4 benar? Kalau 90 oke deh. Satu dia nggak ini mungkin itu ya. Nah itu ini. Jadi masuk ke ini, PowerPoint tadi. Sini stop. Screen-nya langsung ke PowerPoint. Nah. Ini ya, jadi anak inilah metodenya ya bisa ini metode yang itu pun bisa digunain ya, grafik kan ya, dengan Excel ya, dapat juga kan ya, yang simpel ya, semuanya dilatih satu soal yang tahu kan ya. Ini coba siapa itu ya, exercise learning by doing. Learning by doing bisa dia semakin memahami metodenya sampai ini proses ngitungnya seperti apa ya. Kalau dibaca aja, oh sama-sama ini pas butuhnya nggak ini. Nah ini berikutnya. Nah ini soal ini gimana menyelesaikan ini dengan metode base section. Nah diizinkan sampai 1% kan ya, kesalahan relatif. Tebakan diberitahu, itu ya. Ya soal-soal seperti ini, makanya tebakan ini dan ini. Kalau enggak ya nanti jawabnya macam-macam, kan ya.
Nah, ini yang kedua ini. Dissection ini ya seperti ini nanti metode Revson pakai seperti apa. Ya teknik pengerjaannya untuk ini slide mana ya ini. Saya nggak ini jawabannya sebelumnya file saya lebih lengkap jadi jawabannya dihilangin di sini. Nah untuk kasus ini ya jadi anak bisa mulailah dissection ya dissection ini XL ya XL sama dengan berapa ya ini X mulailah ini urut ini ya pengerjaannya untuk kasus ini kalau esai ya anak bagaimana anak itu menjawab supaya metodenya terlihat anak itu mengerti itu kan ya mengerti jadi mulai dengan kasus ini fungsinya X ya nah ini sama dengan apa ya boleh ditulis X pangkat 3,3 minus 79 kan saya ini ya 9 akar ini set 0 gitu kan nah jadi gitu nanti XI XL ya XL sama dengan masuk ini 3 nah di sini apa FXL karena FXL berapa masuk ke situ lah ke persamaan atas ini atau di sini nggak usah ini masuk sini ya boleh lah set 0 tapi jangan set 0 dulu bagus ini nah ini biar aja gitu ini berapa artinya masuk ke sini masuk situ nanti XU ya XU sama dengan 4 karena sama dengan 4 juga ini juga F ini XU nya ini sama dengan berapa nah baru ini cek ini ya bukan ini sama dengan sama dengannya sini baru cek nanti cek ini periksa ya periksa ini periksa ini perkaliannya ya jadi positif nggak itu ya XL kali XU karena kali XU ini apakah kurang dari 0 kurang dari 0 kurang arti mengapit oke itu kan ya tebak terus berikutnya nyari XR kan XR sama dengan ya ini tambah ini bagi 2 ya XL tambah XU ya bagi 2 karena terus berikutnya ini hitung ini FX R-nya hitung sama dengan berapa nah sekarang cek lagi cek yang mana mengapit kan ya periksa yang mengapit nanti FX ini FXL kali FXR kurang dari 0 nggak artinya itu mengapit kan ya jadi XL-nya pakai XR itu jadi XU itu kan ya nah itu ada 3 kasus itu kan ya nanti berikutnya ini balik lagi ya ngecek ininya kesalahan relatifnya kan ya kesalahan relatif untuk tahap pertama kan belum tahu XR-nya baru pertama pas kedua baru kesalahan relatif ini bisa dicek gitu ya tuh cek nah ini bentuk semua ini bisa disajikan ya langkah ini saya hapus semua dulu ya langkah ini nanti ini harus buat dulu kan ya dari diketahui saja singkat-singkat aja terutama untuk ujian itu ya essay PR ya nah ini udah jelas kan ya satu langkah dihitung nanti udah jelas loop gitu nanti ini ya kita bisa ini kan berikutnya mulailah perhitungan berikutnya ya di ini kan langsung ke dalam tabel sehingga bisa ini untuk tabel ini ada heading I misalkan ya ini ke 0 ini ya ini XL kan ya ini X apa langsung ini aja X misal sini XR XU ya XU nah ini bisa XR sini kan ya XR di sini hasil hitungan di sini
fxl kan bisa gitu ya, xl terus fxu terus ini, nah ini 2 ya, fu fxr kan ya, sehingga dari sini perkaliannya cek bisa lagi tambah situ, ini di mana nantinya, ini pertama kan tahu nih data ini, tahu ini dihitung, ini hitung kan itu ya. Terus di sini ada keputusan berikutnya, iterasi ini kan pertama ke 0 belum ngulang, ini iterasi itu kan ngulang artinya. Nah ini yang ke 1 kan, ke 1, oh kalau ternyata fxr kali fxu itu fxr kali fxl ya, yang seperti di algoritma tadi itu kurang dari 0, jadinya xl-nya dipakai, yang ini masih tetap, ini A masih tetap ya, ini B, A-nya tetap sini, terus sana ini dapat C dapatnya ternyata ini dan ini, sehingga ini C nantinya. C nanti. Ini hitung lagi ulang kan, AC ini D dapatkan ya. Nah, dapat D ini cari lagi, ngecek ini yang mana lagi. Sama di sini deviasi terus jalan itu, errornya ya, errornya. Gitu ya. Oh, udah tepat kurang dari 10% ya dihitung itu selesai. Nah, XR itu jadi akar. Itu ya, jadi itu, tapi di awal harus ditulis dulu semua. Ya, tulis dulu semua gitu. Urut-urutannya, ya. Dan contoh kasusnya satu ditangkah ini, berikutnya ini nanti ini main di, ya bisa aja di kalkulator itu ya, hitung-hitung langsung tak hitung itu, kalau ujiannya manual itu kan ya, ujiannya manual, kecuali ini kan dibolehkan pakai Excel ya, lain lagi ceritanya. Ya saya kurang tahu juga apa nanti UTS-nya apa ini ya, ujiannya apa, luring kan ya, luring ya di kampus dia. Ya kuis-kuis kita online aja. Sehingga suasana ini lebih baik, hasilnya lebih apa, fair. Kalau luring kan ya terkontrol semua. Nyampe di sini ada yang ingin bertanya, silahkan. Ini kalau pakai bisection, pakai Newton Raphson ya cara gininya menyesuaikan, ya menyesuaikan. Jadi di sini nggak ada perlu dua kan ya, tebakan dulu kan ya. Nanti ini jadi xi plus 1 gitu kan ya. Tuh, di sini yang lain kan bisa jadi seperti itu. Turunannya seperti apa. Nah, di errornya ya analisasi untuk menyajikan sesuai dengan apa-apa saja yang ditanya di suatu soal yang diujikan, ya apa-apa saja yang ditanya. Tapi harus jelas dulu ini langkah-langkah konsep bagaimana teori apa metodenya itu. Karena ini kan metode mereka kan ya. Jadi metodenya dinilai, kan ya, bukan hanya hasil saja. Ya, ya sudah tentu anak ini ya orang scholar lah kan ya, mahasiswa ya, pendidik lah, bukan pendidik, artinya apa, terdidik lah, dia harus bisa nulis ya, nulis cara yang baik, mudah dibaca orang gitu ya, karena ini kan hanya bukan tujuannya untuk itu aja, untuk menyelesaikan suatu kasus yang nanti bisa jadi di lapangan anak bekerja ternyata ada analisis gimana menyajikan report itu ya, itu kan harusnya keluar jadi bagian dari kompetensi anak. Itu ya, jadi bagian dari kompetensi anak itu. Kalau anak hebat itu ya karir anak akan lebih bagus. Nah ini juga ya untuk fungsi-fungsi aja beda sama metode akar. Nah ini hal yang simpel juga ini ya, tak ini berapa ininya. Di sini misalnya ini kan bisa positif bisa negatif harusnya kan ya. Positif bisa negatif. Kalau yang pangkat ganjil ya pasti ini harus positif semua. Akarnya harus positif. Ini akarnya bisa dipakai. Ya di sini tergantung metode apa yang dipakai. Ya, hasilnya akan menyesuaikan itu. Ya untuk PR ya saya mau beri PR, ini PR untuk minggu ini mandiri ya, jadi belum kelompok. Nanti akan saya taruh di EduNext ya, jadi batas kumpulnya itu ya
minggu depan Jumat kan nggak libur ya, jadi liburnya hari Selasa ya. Tahun baru kan ya, tahun baru. Selasa tahun baru lagi kan ya, Indonesia banyak tahun baru. Ya karena dalam peradaban manusia ya semua mengembangkan tiap belahan dunia itu ya punya ini ya, punya tradisi itu ya, berdasarkan belajar pada alam semesta itu kan ya. Ada tahunan, ya mungkin tahunan Cina itu basisnya bulan, tapi ada hubung dengan matahari juga, gitu ya, sehingga jatuhnya ya di kedua hari kan ya, awal atau nyampe pertengahan atau akhir lah geser-geser. Atau tahun yang lain misalkan tahun Arab ya bulan murni lain lagi, itulah seninya. Ini ya di modern break juga seni juga, gitu ya, seni juga. Bagaimana pembelajaran terhadap angka-angka ini ya, atau dari manusia itu keluar ilmu matematikanya ya, nanti dari matematika itu dengan komputasi itu keluar metode numerik hasil pembelajaran manusia itu ya. Jadi itu Anda harus filosofi ilmu itu seperti itu. Jadi ya pasti ada gunanya ya, sehingga ilmu itu berkembang kan ya, berkembang gitu ya. Jadi tanpa mengagungkan satu ilmu ya, kecap nomor satu ilmu ini saja kan, bukan gitu ya, bukan gitu. Ya itu ya, jadi itu untuk kuliah minggu ini waktu udah ini ya, jadi anak mau isi itunya secara disiplin kehadiran ya, kehadiran online-nya. Ini angkatan yang ambil sekarang di kelas ini dari apa? Angkatan 2000 berapa? 2020. Ya, paling tuanya 2000 berapa? 2008, 18 masih ada ya? Masih ada. Ya semangat, yang tua semangat. Ini siapa? Julfikar, gimana kabar? Nggak nyaut ya. Baik, Pak. Baik, kamu semangat masih? Iya, Pak. Ya semangat dong. Pancaran mukamu kok di fotomu kayak ini kamu. Bahagia atau kurang bahagia? Bahagia. Oh bahagia benar. Itu. Seakan ini hidup tuh harus bahagia kalian. Kan ya? Gitu. Ya harus happy kalian kan ya, walaupun jadi senior di kelasnya, jangan berkecil hati ya. Mudah-mudahan di semester ini kamu bisa dapat A kan ya. Jadi kalau kamu bekerja kan ya, hukum sebab akibat kan ya. Ya. Belajar yang baik, PR-nya nanti kamu kerjain. Kuis kalau mau tadi ikut? Ikut, Pak. Ya itu bagus ya. Nanti saya coba lihat pantau ini. Itu saya ingin supaya analisis merit itu angkatan muda-muda semua ini. Jangan ada kan yang ulangnya sedikit kan ya tahun yang lalu. Kan SP bahkan dibuka juga kan ya. Kamu pernah ngambil SP? Enggak, Pak. Saya Enggak. emang selalu ngambilnya itu. Semester gitu. biasa. Biasa. SP kan dibuka juga. Buka kayaknya. Kan diminta Pak Willy biasanya. Dulu saya sih. Tapi masa saya ngajar SP2 capek juga sih. Akhirnya saya minta ke yang lain. Udah ya kita akhiri ya. Selamat sore ya. Sehat selalu semuanya dan bahagia anak gitu ya. Oke, anything for all.